Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam podcast POJM atau podcast Jari Muhammad. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dan saya berkunjung langsung ke salah satu masjid besar di Sangkulirang atau Kecamatan Sangkulirang. Mungkin kita sapa dulu dengan Mas Erwin, gimana tuh panggilannya? Muhammad Erwin Aksa Maulid. Muhammad Erwin Aksa Maulid. Aksa Maulid. Oke. Buka masker apa ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ini adalah podcast lanjutan yang berkenaan dengan penghafal Al-Quran yang beberapa bulan yang lalu kita ada membahas tentang Al-Quran juga, itu dengan Mas Abduh ya, dibuat di saat bulan puasa. Dan hari ini kita langsung dengan panggilannya apa ya, Mas ya atau Ustadznya? Saja. Ustaz saja. Ustaz, oke. Ya. Tapi beliau ini adalah salah satu pendatang ya, pendatang, dan beliau juga adalah salah seorang penghafal Al-Quran yang insya Allah nanti kita akan banyak tanya perihal hafalannya, perihal bagaimana menjadi seorang penghafal, suka duka menjadi seorang penghafal dan sebagainya. Ustadz Erwin ini tinggal di Sangkulirang sudah lama ya? Ya, pada saat kemarin itu yang saya datang ke sini mulainya itu 1 minggu sebelum bulan puasa. 1 minggu sebelum bulan puasa ya? Iya. Sudah di sini? Iya, sudah di sini. Sampai sekarang saya ini. Sampai sekarang di sini? Iya, karena melanjutkan daripada permintaan daripada pengurus mungkin pengurus ya? masjid. Tapi katanya dulu pernah juga tinggal di Sangkulirang ya sebelumnya? Iya, pernah. Saya tinggal dulu itu. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2010 ya, 2009? 2013 ya? Pada saat saya itu sekolah dulu di Madrasah Aliyah Nur Sa'ad itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, beliau juga salah satu alumni dari Madrasah Aliyah Nur Sa'ad Sangkulirang yang mana setelah lulus itu langsung, tapi sebelum masuk di Aliyah itu sebenarnya udah tinggal di Sulawesi. Iya, di Sulawesi. Jadi dari Sulawesi ke sini tinggal sama orang tua. Iya. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah, ya. Lulus. Langsung saya pulang lagi ke Sulawesi. Pulang Sulawesi. Sulawesi dari mana sih? Di Pangkep. Oh, Pangkep. Iya. Itu kabupaten atau gimana? Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep. Iya. Nah, setelah lulus Aliyah terus kembali ke kampung halaman berkuliah atau gimana di sana? Ya, berkuliah di STIDD Imam Koso. Jurusannya apa? Jurusan Tarbiyah. Pendidikan agama Islam. Memang sudah ada basicnya ya di pendidikan agama Islam. Ya, alhamdulillah. Kalau dari pengalaman saya itu, saya memang dari kecil itu, kalau memang masalah keagamaan atau istilahnya Islamnya itu, saya memang dibilang cukup tersentuh. Ada keinginan ya. Walaupun istilahnya kita ini masih kecil, tak tahu kenapa saya itu begitu. Memang kayak tersentuh kalau masalah keagamaan. Terasa ada panggilan gitu ya? Terasa ada panggilan. Nah, berkenaan dengan menyambung tadi, setelah lulus terus kembali ke ke Sangkulirang, terus bertugas di Masjid Ar-Rahmah. Ya. Waktu itu nggak salah jadi imam tarawih ya? Iya. Imam tarawih selama 30 hari. Iya. Nah, sebelum kita ngobrolin soal imam nih, ada banyak orang yang pengen tahu sebenarnya sebagai seorang penghafal Al-Quran, apa sih motivasi yang mau apa sih motivasinya jadi seorang penghafal Al-Quran itu? Jadi sebenarnya awal-awalnya itu saya mendengar pepatah. Kenapa saya menghafalkan Al-Quran dari muda? Karena ada sebuah pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu.
dan belajar di waktu usia tua bagaikan menulis di atas air. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk menjadi bagian daripada penghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran ini merupakan pekerjaan seumur hidup. Seumur hidup. Ketika kita sudah menghafalkan, itu wajib tidak menjaganya sebetulnya. Walaupun mungkin kita agak-agak lupa, ya paling tidak kita berusaha untuk menjaganya. Karena itu memang hafalan Al-Quran itu wajib kita jaga. Wajib ya? Iya. Sebagai penghafal Al-Quran yang sudah memulai terjun menjadi penghafal, Iya. wajib untuk menjaga hafalan itu dan mengamalkannya tentunya. Nah, apakah ada dorongan dari orang tua, keluarga untuk menghafal? Di sini saya ingin cerita tentang diri saya sebelum saya menghafalkan Al-Quran itu. Singkat saja. Jadi saya agak lupa sudah itu tahun 2000 berapa. Pada waktu itu ada di kampung saya itu ada seorang, ya bisa terbilang agak masih muda orangnya. Dia datang ke kampung saya itu. Kemudian waktu itu bulan Ramadan. Dia dikasih jadwal, dia naik imam tarawih, salat tarawih itu. Pada saat dia naik, setiap kali dia naik imam tarawih, kenapa saya itu mendengarkan itu bacaan Al-Qur'annya, ayat-ayatnya itu, saya tersentuh. Saya tidak lebay ini. Memang kalau saya sudah mendengarkan dulu itu bacaannya, kan kebetulan pada saat itu, waktu itu ibaratnya tidak seperti sekarang. Irama-irama Al-Quran itu belum istilahnya terdengar mudah ya, baik itu di media tersebar luas di sosial media kayak sekarang ini. Betul. Jadi saya itu mendengarkan itu, betul-betul baru. Dan ketika saya mendengarkan itu, saya tersentuh sampai saya kayak rasanya melayang-layang itu kalau mendengarkan itu. Jadi akhirnya saya termotivasi, dan dari situ saya berniat untuk menghafalkan Al-Quran. Dari situ awal mulanya. Tapi pada saat itu saya belum mendapatkan jalan. Lanjut cerita, ada dulu yang bertugas dulu itu imam tetap di kampung saya itu, seorang Pak Kiai dulu itu. Ya, saya belajar mengaji di sana. Orang tua juga saya belajar juga di situ. Akhirnya ada hubungan, saya juga belajar. Singkat cerita, di Pak Mak, saya mau ikut ke Pak Kiai itu. Jadi dia, karena kebetulan orang tua saya ada hubungan dengan beliau Pak Kiai itu. Masih keluarga? Bukan keluarga, tapi dia pernah jadi muridnya juga. Oh gitu. Jadi ya ada hubungan lah antara guru sama murid ya. Iya. Jadi dia komunikasikan bahwa ada anak saya juga mau belajar di pesantren kita, mau menghafalkan. Jadi singkat cerita, ya ibaratnya saya pergi di pesantren itu melakukan observasi dulu, melihat keadaan bagaimana. Dan akhirnya saya memutuskan mau menghafalkan Al-Quran. Jadi sama-sama saya pulang itu. Dia pulang ke kampungnya, saya pulang ke kampung saya. Akhirnya kami janjiannya kalau tidak salah itu hari Minggu dulu itu. Mulanya ya? Iya, mau masuk itu sama-sama aku nanti datang ke pesantren itu. Akhirnya pada waktu hari Rabu kalau nggak salah itu, dia ada orang di kampung saya, dikasih taunya keluarganya, mungkin juga itu Pak Kiai. Dia bilang dia mau duluan aja dulu, jadi saya menyusul nanti hari Minggu. Dia mau duluan ke pesantren. Ya.
Akhirnya dia pergi. Pada saat dia pergi dia sakit. Nah, kemudian pada saat dia sakit itu dia masuk rumah sakit. Jalannya ya saya teringat itu dia bilang duluan itu. Kalau tidak salah dia dirawat di rumah sakit itu. Pada hari Jumat itu dia sudah berpulang ke rahmatullah. Begitulah jalan cerita saya itu waktu ngomong apa dulu itu. Akhirnya saya ada juga sedih juga saya mendalam. Cuma ada juga yang saya pikirkan, jangan-jangan saya ini juga dipanggil juga nanti kan. Kan dia ibaratnya mau mengajar. Iya, mau kembali katanya. Nanti kamar minggu. Saya sempat ada kepikirannya, ya saya juga mau ninggalin. Kalau hari Minggu ini kan. Karena dia sudah pamit. Iya, sudah pamit duluan itu sama seolah-olah ngajak nanti kamu. Iya, iya begitu. Tapi ya sejak kejadian itu tidak, istilahnya saya sangat sedih juga karena ibaratnya salah satu jalan saya untuk belajar menggapai yang namanya menjadi penghafal Al-Quran itu. Tapi tidak menurunkan rasa niat saya untuk menghafalkan. Jadi saya tetap meniatkan itu. Jadi itu awal mula. Ya, awal mula mau belajar, ya. Ketemu guru, Pak Kiai tadi, lalu kita sudah minta izin sama orang tua. Ya, ya. Habis itu orang tua mengizinkan, Ya. sudah janjian mau di tempat pesantren itu hafalan. Ternyata memang Allah sudah duluan manggil si guru tadi. Sebelum mulai hafalan ya? Iya, sebelum mulai hafalan itu ya? Sebelum mulai hafalan. Nah, jadi setelah itu? Jadi saya seperti biasanya, saya lanjut kayak biasanya. Normal lagi kembali? Belum menghafal juga. Mungkin salah satunya belum ketemu guru juga ya? Iya, belum. Akhirnya ada salah seorang sahabat saya itu. Dia mendapatkan informasi dari bapaknya, karena bapaknya itu teman saya, sahabat saya itu ada dia punya sahabat dulu waktu dia sama-sama ngaji. Dan ini sahabat bapaknya ini dia menjadi pengurus di sebuah pondok pesantren di Makassar itu. Jadi dia itu diajak anaknya dari sahabat bapaknya itu, bilangnya kalau mau masuk silahkan katanya. Tapi ini sahabat saya ini dia tidak mau masuk kalau dia sendirian. Cari teman. Iya, dia cari teman. Jadi diajaknya saya. Pas juga orangnya. Saya yang diajak. Saya memang punya niat. Jadi saya sama-sama pergi pada saat itu. Singkat cerita, berjalan beberapa hari. Kami itu waktu awal-awal itu masuk di pesantren itu kayak merasa menyesal juga. Kenapa aku mau masuk pesantren? Kayak sedih-sedih juga kita lihat orang tua itu pulang itu, kita ditinggalkan itu. Karena mungkin belum terbiasa. Iya, belum terbiasa. Akhirnya singkat cerita, karena saya juga istilahnya merasa kayak kesepian lah, sedih. Begitupun dengan sahabat saya juga itu merasa kayak bagaimana lah, tidak mau berhenti menangis kan. Akhirnya ada 3 harian itu sahabat saya ini tidak bertahan dia. Akhirnya dia pulang dari pesantren. Iya, pulang. Dia kembali, tidak kembali lagi ke pesantren. Kukira. Jadi kita ditinggal. Iya, saya ditinggalnya. Kan pada saat itu kan ibaratnya kita ini masih kecil. Iya. Kita tidak punya. Itu umur berapa itu kira-kira? Umuran MTS SMP lah. SMP ya. Iya, 14-13 lah pada saat itu. Jadi saya ini sebetulnya mau juga pulang pada saat itu, tapi apalah daya, kita tidak punya HP, tidak bisa hubungi orang tua. Jadi bertahan saja secara paksa itu kita, walaupun kita sedih, kita galau, pokoknya ya jalani saja lah, begitu. Apa adanya lah ya. Apa adanya lah. Ditinggal teman. Iya, ditinggal teman juga ada, gue bilang. Ya, jadi pada saat itu berjalan beberapa minggu, akhirnya saya ibaratnya saya sudah saya sudah banyak punya kawan di situ. Jadi saya betah di situ. Nah, disitulah saya mulai bersemangat. Jadi cukup panjang ya ceritanya sebenarnya. Tapi inilah memang
bisa saya ambil hikmah di mana kalau kita mau berusaha itu ada jalannya terus. Iya, ada jalannya. Ya. Yang penting ada niat. Ada niat itu pasti ada jalannya terus. Bagaimanapun itu bentuknya kesulitan yang kita temui saat kita mau mencapai sesuatu, pasti Allah kasih kemudahan. Dimanapun, bagaimanapun caranya, mungkin bagi kita itu kesedihan. Tapi padahal itu yang membawa kita keberkahan. Mungkin begitu ya. Kalau yang bisa dirasakan sama Ustadz Erwin yang mungkin, ya kalau kita di Sangkurang alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita jumpai guru ngaji, majelis, bahkan TKTPA. Yang TKTPA juga sudah menghadirkan guru untuk menghafal Al-Qur'an minimal juz 30 ya. Minimal juz 30 itu sudah ada wadah dan tempat untuk menghafal. Berbeda mungkin di saat ya tadi disampaikan Ustadz Erwin, pada saat mau menghafal awal-awal itu mendengar dulu lantunan ayat suci Al-Qur'an dengan mungkin langgam atau dengan irama ya, irama, yang mungkin jarang didengar, terus didengar menyentuh, terus termotivasi. Kalau sekarang kan banyak sekali kalau mau kita mau belajar langgam atau ya bilang tadi kalau di Sangkulirang lah khususnya banyak sekali tempat-tempat untuk mengaji. Terus secara kesulitan ada nggak didapetin yang memang itu menjadi beban tersendiri baik itu di awal maupun di pertengahannya saat menghafal? Secara teknis lah gitu. Secara teknis ya. Kan nggak gampang itu menghafal Quran itu. Iya. Jadi menurut pengalaman saya itu, ya itu tadi. Kalau pertanyaannya bilang apakah ada kesulitan pada saat menghafal Al-Quran itu kita ya saya cerita saja ya. Ketika kita menghafalkan di waktu subuh, sudah sholat subuh itu hafalan baru itu pada saat kita berdiri sudah itu dari tempat duduk kita itu sudah hilang itu. Padahal duduk lama menghafal, berdiri langsung hilang itu. Tapi bukan istilahnya hilang kayak hilang keseluruhan ya. Artinya perlu diulang lagi, diulang. Jadi itu tadi kesulitannya ya mudah hilang. Itu jadi kesulitan yang paling dia harus ulang-ulang. Seperti misalnya kita hafal di waktu subuh, jadi kita harus ulang itu di waktu duhur sama diulang asar, lagi. Ya diulang lagi minimal 3 kali. Itu dalam satu kali duduk itu berapa ayat kira-kira? Kalau saya pribadi saya dulu itu 1 halaman aja. 1 halaman ya? Iya. Kalau menurut Ana itu ya standar aja, nggak juga terlalu banyak kan. Kalau menurut saya terlalu banyak. Kadang-kadang saya 1 ayat aja masih mending kalau Ustadz Erwin duduk langsung hilang. Saya baca hilang lagi, ulang lagi. Itu salah satu kendala memang utama ya. Saya kira untuk seorang penghafal itu sekali baca langsung bahasanya langsung hafal gitu ya. Di juhur hafalan berikutnya lagi beda. Ternyata 1 lembar ini bisa 1 hari penuh ya. Dari subuh ke juhur ke asar ke maghrib gitu ya, ke isya itu diulang. Iya, tapi itu pribadi saya. Pribadi ya. Oh, masing-masing beda-beda. Karena kemampuan itu tadi, kecerdasan itu berbeda-beda ya. Ibaratnya mempengaruhi. Tapi bukan berarti kita ini istilahnya bahasa anunya itu lebih halusnya itu tidak juga kita terlalu pintar ya. Bukan berarti kita tidak bisa menghafal. Karena ada tidak tahu pepatah Arab itu apa namanya itu, manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Utamanya ini kan Al-Quran. Apalagi dalam artian Al-Quran ini kan yang menjaga langsung Allah Subhanahu Wa Taala ini. Iya. Otomatis apa yang kita niatkan menghafal pun insya Allah yang jaga penghafalan kita gitu ya. Mungkin dari saya orang awam yang mungkin belum. Saya aja itu bingung kalau kita jadi penghafal ini. Kenapa itu ya hafalannya itu? Misalnya kita ini berbicara begini, ngobrol, enggak baca Al-Quran kita, tapi pada saat ngaji ada lagi. Kalau kita enggak tahu pada saat kita bicara ini kemana dia maksudnya
Nah, itulah rahasia Allah. Di situ dia disimpan betul itu. Pada saat kita ini mengaji lagi, muncul lagi dia. Jadi ibaratnya ini ngobrol itu hafalan nggak muncul. Ya. Saat mau kita menghafal seolah-olah kayak di setel kalau TV itu ya, kayak nyetel lagi gitu ya. Iya. Begitu. Jadi kesulitannya adalah berbeda-beda ya. Berbeda-beda antara satu penghafal dan penghafal lain. Tapi kalau yang dirasakan Ustadz Erwin ini salah satunya adalah harus menghafal dengan cara mengulang-ulang itu tadi ya. Nah, kesulitan dari hafalan adalah salah satunya adalah seringnya hilang hafalan itu sendiri. Terus apa yang harus dilakukan pertama kali nih saat kita mau jadi seorang menghafal?